Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai analisis thermal dan bagaimana cara membuat kurva TGA dan DTA. Sebelum kita membuat kurvanya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu analisis thermal. Analisis thermal merupakan teknik analisis yang mempelajari perubahan sifat bahan sebagai fungsi dari perubahan suhu. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sifat material pada suhu yang rendah maupun suhu yang tinggi. Sifat yang berubah pada material diantaranya ada dimensi, massa, fasa, dan sifat mekanik. Pada video kali ini, kita akan menggunakan teknik analisis thermal TGA dan DTA. Di sini, kita memiliki nilai massa awal, yaitu 8,7624 mg, dan data temperatur dalam satuan derajat Celcius dan data massa dalam satuan miligram. Nah, pertama-tama kita akan menentukan terlebih dahulu grafik dari TGA, di mana untuk membuat grafik TGA kita akan memerlukan data dari temperatur dan massa. Penggunaan data temperatur ini digunakan untuk mengetahui pada suhu berapa terjadi perubahan massa. Sedangkan data massa untuk melihat bagaimana massa sampel berkurang akibat dekomposisi, penguapan, atau reaksi lainnya. Namun, massa yang kita gunakan dalam membuat grafik TGA ini bukanlah massa dalam satuan miligram, tetapi dari persen massa. Nah, untuk mencari persen massanya, kita akan mencari persen massa dengan cara sama dengan massa dibagi dengan massa awal, kemudian kita kunci dengan FNF4 dan kita kalikan dengan 100, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita samakan data di bawahnya dengan mengklik pada bagian ini 2 kali. Oke, kita sudah mempunyai persen massanya. Selanjutnya, kita akan membuat grafik TGA-nya dengan menggunakan origin. Tadi kan untuk membuat grafik TGA kan dibutuhkan data temperatur dan massa. Jadi, kita akan mengcopy data temperatur dan massa ini ke dalam origin. Kita copy untuk bagian temperaturnya. Ini kita masukkan pada sumbu X-nya. Kita paste. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita isi dengan data massa persen massanya. Kita copy dan kita salin juga pada origin. Nah, untuk long name-nya pada sumbu X kita beri nama temperatur dan satuannya itu derajat Celcius, itu cetakan LM. Untuk memunculkan simbol, kemudian kita insert, close, kemudian kita Celsius. Nah, untuk sumbu Y-nya itu kita tuliskan dengan massa. Untuk satuannya itu persen. Nah, setelah memasukkan kedua data dalam origin ini, kita akan mulai memplotting ke dalam bentuk grafik. Jadi kita akan ngeblok dua data tersebut, kemudian kita pilih plot dan pilih line. Oke. Nah, ini merupakan grafik TGA-nya. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu skalanya. Kita rapikan 0 dan horizontalnya 0 juga. Oke. Nah, TGA atau thermographic analysis ini merupakan teknik analisis thermal untuk mengukur perubahan massa suatu sampel material pada saat dipanaskan atau didinginkan dengan kecepatan yang konstan. Tujuan TGA ini yaitu untuk menganalisis dekomposisi dan ketahanan suatu bahan. Makanya, dalam membuat kurvanya digunakan data temperatur dan massa. Setelah mendapatkan grafik TGA ini, kita tidak bisa langsung menentukan thermal event-nya. Jadi, kita harus membuat grafik DTA-nya terlebih dahulu. Nah, DTA atau Differential Thermal Analysis digunakan untuk mempelajari analisis perubahan massa terhadap suhu. Untuk mendapatkan data diferensialnya, menentukannya dengan cara kita klik analisis, kemudian kita pilih mathematics dan differentiate dan open dialog. Ini kita pilih OK.
Nah, ini kita mendapatkan data derivatifnya. Nah, selanjutnya data derivatif ini kita akan coba memploting ke dalam bentuk grafik DTA kan. Jadi kita plot, kemudian kita pilih lain lagi. Ini oke. Nah, grafik data yang telah kita dapatin ini masih kasar kan kelihatannya. Jadi kita akan memperhalusnya dengan cara kita pilih analisis dan signal processing, kemudian kita pilih smooth dan open dialog. Dan metodenya kita ubah menjadi adjusted averaging dan oke. Nah, yang merah itu merupakan hasil dari smoothnya. Nah, dari hasil dari smooth ini kita akan mendapatkan data baru, yaitu smooth ini, dan kita akan hapus aja. Ini sama aja dengan data derivatif. Nah, ini merupakan grafik DTA-nya. Prinsip kerja dari DTA ini yaitu didasarkan pada perbedaan dalam jumlah panas yang dihasilkan oleh sampel dan referensi pada saat dipanaskan atau didinginkan. Nah, data diferensial ini menunjukkan perbedaan suhu antara sampel dan referensi akibat pelepasan atau penyerapan energi. Data ini akan membantu kita dalam memperjelas titik dekomposisi atau degradasi material. Nah, selanjutnya kita akan menyatukan grafik TGA dan DTA-nya dengan cara kita blok data temperatur, massa, dan data derivatif yang smooth tadi. Kemudian kita pilih grafik yang double Y ini. Nah, ini kita telah mendapatkan gabungan dari grafik TGA dan DTA-nya. Kemudian kita akan merapikannya. Kita klik 2 kali pada bagian garisnya. Kita pilih size-nya 2 dan lainnya 2. Oke. Nah, selanjutnya pada grafik TGA-nya juga klik 2 kali. Kemudian untuk size-nya 2 dan ketebalannya kita ubah menjadi 2. Selanjutnya kita ubah skalanya. Untuk skalanya ini kita ubah menjadi 0, dari 0 ke horizontalnya juga dimulai dari 0. Oke, dan untuk skala yang sebelah kanannya juga dimulai dari min 0,7 sampai 0,1. Untuk vertikal, horizontalnya di 0 sampai 1100. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dekomposisi yang terjadi. Nah, kita menggunakan grafik TGA-nya untuk menentukan thermal event. Nah, ini untuk thermal event-nya ada di part 1 ini. Kemudian cara menentukan thermal event itu kita lihat dari kurva DTA-nya sebelum turun. Jadi ini kita perbesar dulu saja. Ini, kemudian kita gunakan line tools dan kita lihat grafik DTA sebelum turunnya itu sekitar sini, tarik ke atas dan kita tarik garis ke samping. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk puncak yang kedua juga. Nah, selanjutnya kita akan ubah terlebih dulu garisnya untuk membedakan. Ini kita ubah saja dengan mengklik 2 kali. Kita pilih warna merah, kemudian apply itu, dan OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan garis panah ke bawah untuk setiap penurunannya.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan persen penurunan dekomposisinya dengan menggunakan screen readers pada bagian ini. Kemudian kita klik pada garis merah yang berwarna merah, klik sekali dan keluar angkanya. Kita gunakan angka pada sumbu Y-nya yaitu 99,67. Kemudian kita tulis di sini 99,67%. Kita lakukan hal yang sama untuk garis-garis di bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persen dari setiap penurunannya dengan cara kita akan melakukan selisih dari garis pertama ke garis kedua ke garis ketiga, dan seterusnya hingga terakhir. Berarti untuk garis pertama itu 99,67 dikurangi dengan 94,32. Nah, kita sudah mengetahui selisih dari setiap penurunannya. Kita menemukan 5 thermal event, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada grafik ini terdapat 2 grafik ya. Yang pertama untuk yang grafik berwarna hitam itu merupakan grafik TGA. Kita ganti dulu di sini. Dan untuk yang birunya itu grafik DTA. Nah, pada kurva TGA yang berwarna hitam menunjukkan penurunan berat material seiring peningkatan suhu yang bisa disebabkan oleh penguapan udara, dekomposisi organik, atau degradasi material. Dari kurva terlihat ada beberapa tahapan kehilangan massa yang bisa mengindikasikan beberapa proses dekomposisi atau reaksi termal yang terjadi secara bertahap. Nah, berdasarkan kurva DTA yang berwarna biru memberikan informasi tentang suhu di mana terjadi perubahan eksoterm atau endoterm dalam sampel. Puncak atau lembah pada kurva ini menunjukkan reaksi eksoterm atau melepaskan panas dan endoterm atau menyerap panas. Untuk puncak yang ke bawah itu menandakan endoterm dan untuk puncak ke atas menandakan itu reaksi eksoterm. Jadi, hubungan utama antara kurva TGA dan DTA adalah bahwa TGA menunjukkan perubahan berat, sedangkan DTA menunjukkan apakah perubahan tersebut endoterm atau eksoterm, sehingga membantu dalam memahami mekanisme thermal material. Nah, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.